Selamat pagi anak-anak kelas 7. Oke, baik, hari ini kita belajar tentang interaksi sosial. Merupakan materi kita yang baru. Oke. Pernahkah kalian mendengar yang namanya interaksi? Oke. Pada gambar ini kita perhatikan ya. Interaksi berarti nanti dia adanya yang namanya hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau antara individu dengan kelompok. Pada gambar ini coba kita perhatikan. Ya, di sini ada interaksi antara 4 orang. Ya, hanya saja satu orang memegang laptop, jadi dia berinteraksi dengan laptopnya. Kemudian yang 3 orang berinteraksi bertiga, seperti itu. Ini merupakan contoh dari interaksi. Oke, apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial dalam ilmu sosiologi merupakan salah satu materi dasar. Ya, jadi ini merupakan materi dasar pada sosiologi. Tapi kalau di SMP kita belajar di IPS. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan dan pengaruh timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke. Kalau dikatakan di individu berarti ya satu orang, kalau di kelompok berarti banyak orang, seperti itu. Jadi ada interaksi. Ya, interaksi yang bagaimana? Oke. Jadi seseorang atau syarat-syarat yang terjadinya interaksi sosial itu ada 2. Ya, yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial, di mana kontak sosial ini merupakan bertemunya dua pihak atau lebih secara fisik, baik tanpa alat maupun dengan alat. Kontak sosial memiliki berbagai bentuk yang didasari jumlah pelaku, tindakan, atau tanggapan, dan sifatnya. Jadi ada dia pertemuan dua pihak, misalnya pihak A dan pihak B secara fisik, ya. Contohnya pada gambar samping, pada gambar ini, yang merupakan adanya namanya kontak fisik. Jadi kalau misalnya kita menggunakan handphone, ya itu bukan merupakan kontak sosial karena tidak ada yang namanya kontak fisik. Yang kedua, komunikasi. Nah, kalau komunikasi dia bisa menggunakan yang namanya handphone jarak jauh, seperti itu. Itu termasuk juga interaksi, cuma tidak termasuk yang namanya kontak sosial. Kemudian proses interaksi sosial didasarkan beberapa faktor. Ya, proses interaksi sosial itu didasarkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor imitasi. Kalau dikatakan imitasi, ya, ini merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Jadi seseorang apabila mencontoh orang lain atau kelompok itu dikatakan sebagai faktor imitasi. Nah, contohnya pada gambar ini, seorang anak perempuan bermain masak-masakan. Nah, dimana mengapa dia bermain masak-masakan? Karena melihat yang namanya ibunya memasak, misalnya. Nah, itu merupakan faktor imitasi, mencontoh. Kemudian yang kedua, faktor sugesti. Sugesti merupakan faktor yang pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya pada gambar ini, ya. Pada gambar seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian faktor identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang atau menjadi sama dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kalian ingin sama seperti orang lain, misalnya ya pada gambar ini, gambar pemain bola, ya, misalnya laki-laki, ya, sama dengan si A, ingin sama seperti pemain bola tersebut, berarti dia keinginan samanya itu merupakan faktor identifikasi. Seseorang mengidolakan pemain bola, teridentifikasi. Kemudian faktor yang keempat, ada dikatakan dia faktor simpati. Jadi kalau dikatakan dia faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan atau diderita orang lain. Jadi misalnya sebuah kota mengalami kebanjiran, kemudian kita merasakan, ya,
merasakan kita adalah yang terkena dalam banjir tersebut, berarti itu merupakan faktor simpati. Seperti itu. Oke. Selanjutnya bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial ini ada dua proses. Yang pertama ada proses-proses yang asosiatif. Yang pertama, adanya kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama atau orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Misalnya gotong royong. Nah, ini merupakan kerjasama. Itu merupakan bentuk yang asosiatif. Kemudian yang kedua, akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadian. Nah, ya. Contohnya, pemaksaan terhadap kaum yang lemah, atau penyelesaian PHK karyawan. Nah, misalnya karyawan di PHK kemudian diselesaikan yang namanya perkaranya seperti itu, sehingga pihak yang di PHK tadi tidak merasa kehilangan kepribadiannya. Oke. Kemudian asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Cara-cara bersikap dan bertingkah laku. Oke, kalau ini contohnya orang Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Nah, orang Cina yang tinggal di Indonesia, semakin lama ya dia semakin pintar berbahasa Indonesia dan sangat fasih berbahasa Indonesia. Ya, jadi pikiran dan tidaknya itu hampir sama ya dengan orang yang ada di Indonesia. Itu dikatakan tiga faktor asosiatif asimilasi. Oke. Kemudian yang kedua proses-proses yang disasosiatif. Kalau dikatakan dia proses-proses yang disasosiatif, ya, ini merupakan proses yang terjadi apabila seseorang atau kelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik, ya, dan merenggangkan solidaritas kelompok. Contohnya kompetisi atau persaingan. Suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Misalnya pertandingan sepak bola, merupakan kompetisi. Yang kedua, kontravensi, sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan atau golongan tertentu. Oke. Kontravensi ini misalnya OSIS di sekolahmu mempunyai suatu masalah, misalnya OSIS di sekolah mempunyai satu masalah, ya. Kemudian teman sekelasmu itu setuju terhadap rencana tersebut, setuju terhadap apa yang direncanakan yang menjadi masalah, tetapi ada yang tidak setuju. Itu merupakan kontravensi. Nah, kemudian yang ketiga, pertentangan atau konflik. Suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Ini contohnya suatu demonstrasi, tapi di dalam demonstrasi itu terdapat yang namanya kegerusahan atau pengerusakan. Nah, seperti itu. Oke. Jadi Bapak harap mengerti sampai di sini. Ya, oke. Sampai di sini aja materi kita. Ya. Mohon nanti dicatat di buku catatan. Jadi sampai di sini. Selamat pagi, tetap semangat.